Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan lewat lagu ini kami juga mendeklarasikan setiap janji-janji-Mu bahwa Engkau akan perluas daerah kami. Dan kami percaya hari ini Engkau sedang persiapkan hidup kami untuk memperluas akan kapasitas, memperluas akan kemah kami. Dan untuk mengembangkan akan tali-tali patok kami. Kami percaya Tuhan Kau persiapkan kami untuk kami boleh menggenapkan seluruh kehendak-Mu. Biar tidak ada dari kami yang terpotong destiny karena kami salah berjalan. Di dalam nama Yesus saat ini kami mau dengar setiap kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu. Dan kami boleh menjadikan akan setiap guidance, setiap firman-Mu ini menjadi suatu rema dalam hidup kami. Untuk kami menjalaninya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini judul renungan saya agak aneh. Ya, dengan siapa engkau makan? Waduh ya, kok ada khotbahnya tentang makan-makan. Ya saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar khotbah kalau nggak salah Koluki atau siapa, dia pernah membahas sedikit tentang namanya makan. Ya, makan itu di dalam tradisi Yahudi itu suatu hal yang tidak sekedar makan. Ya, makan dalam tradisi konteks Alkitab, ya terutama di dalam latar belakang Yahudi, makan itu adalah suatu bentuk keintiman, ya. Ajakan untuk menjadi lebih dekat, ajakan untuk tidak hanya sekedar hai menyapa dan asal tahu saja, tapi kalau ada orang di dalam Yahudi, di dalam bangsa Yahudi mengajak seseorang makan, ya. Entah itu orang yang sudah dia kenal ataukah itu mungkin orang asing sekalipun. Tapi kalau orang Yahudi itu udah berkata, yuk makan sama saya, yuk ke rumah saya, yuk kita makan bersama. Itu artinya dia ingin untuk lebih dekat. Ya, contoh, waktu Sakeus naik ke pohon ara. Ya, orang banyak kan berkerumun kan mengikuti Yesus. Tapi hati Yesus tertuju kepada satu orang yang ada di atas pohon. Ya. Padahal itu orang sebenarnya tidak pengen menampakkan diri karena dia malu, dia ngerasa berdosa, nggak berlayak. Tapi saat orang lain sebenarnya secara fisik lebih dekat ke Yesus, desek-desek Yesus. Tapi Tuhan tahu ada satu orang yang hatinya ingin makan bersama Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan lihat ke atas, oh ada Sakeus. Sakeus, aku mau makan sama engkau. Artinya apa? Orang banyak itu mungkin secara fisik kasat mata kayak lebih ngefans sama Yesus. Tapi Tuhan tahu kerinduan hati Sakeus, ada satu orang yang lebih merindukan aku dibanding yang lain. Dan Tuhan menjawab hatinya. Tuhan berkata kepada Sakeus, Sakeus oke, aku akan makan di rumahmu. Itu artinya apa? Tuhan lihat kerinduan hati Sakeus untuk lebih intim, lebih dekat, lebih kenal sama Yesus. Dan Yesus mengajak dia, oke, aku terima ajakanmu. Aku akan makan dengan engkau. Dan setelah Sakeus ini makan sama Yesus, hidupnya berubah langsung 180 derajat. Benar kan? Dia akhirnya hari itu juga bertobat, dia dan seisi rumahnya. Dia menyerahkan hartanya untuk orang miskin dan semua yang pernah dia tipu pajak. Karena dia tukang pajak ya, makanya dibenci dari zaman dulu sampai sekarang ternyata tukang pajak gak disukai sama rakyat ya. Nah ternyata Sakeus ini ngomong saya emang nipu, suka ambil pajak yang tidak saya sebenarnya berhak. Akan saya kembalikan kerugian orang-orang itu 4 kali lipat, berubah. Ya. Begitu seseorang bertemu Yesus dan diajak makan sama Yesus, orang itu hidupnya berubah. Ada satu firman juga di dalam Wahyu 3 ayat 20. Kita baca dulu ya. Wahyu 3 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus senang ngajak kita makan saudara. Ya. Tapi masalahnya kita itu punya kerinduan gak untuk ngajak makan Tuhan Yesus. Itu masalahnya. Ya. Di antara sekian banyak orang yang berkerumun
Seakan-akan ngikut Yesus dan seakan-akan wah Yesus ngefans sama Yesus. Tuhan lebih tahu kerinduan hati Sakeus yang di atas pohon itu loh. Untuk makan bersama dia. Dan Tuhan berkata kalau engkau mau, aku sudah ngetok di depan pintu. Aku mau makan bersama engkau dan mempunyai keintiman yang lebih. Nah, saudara, tapi saudara tahu nggak? Di Alkitab, ya, saya yakin nggak banyak orang tahu cerita ini. Ya, ada cerita yang sangat tragis tentang kesalahan seseorang yang makan dengan seseorang yang lain. Dan itu sampai memotong destininya. Jadi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, makannya sama aku aja. Jangan salah ngajak makan orang. Jangan terima ajakan makan sembarang orang. Karena ada di Alkitab sebuah contoh kisah. Orang yang menerima ajakan makanan seseorang dan hidupnya terpotong. Destininya terpotong. Saudara udah baca Alkitab berapa kali? Nah, gak tahu kan bolak-balik. Barangkali kisah ini jarang diceritakan. Ya, yuk kita baca dulu. Gini, ayatnya panjang saudara. Itu dari 1 Raja-Raja 13. Ya. Nanti saudara di rumah, ya, saudara baca seluruhnya. Tapi sekarang karena saya khotbah, saya cerita aja. Ya, kayak guru sekolah minggu gitu ya saudara ya. Saya ceritain ya. Jadi ini adalah sebuah kisah tentang seorang nabi Allah yang masih muda. Ya. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi anehnya namanya tidak disebut di Alkitab. Karena apa? Perjalanan karirnya sangat pendek saudara. Hanya 1 perikop. Ya. Ada seorang abdi Allah yang masih sangat muda. Dia dipakai Tuhan untuk menegur Raja Yerobeam. Raja Yerobeam itu adalah raja setelah Salomo. Saul, Daud, Salomo, lalu Salomo karena dia tidak setia sama Tuhan, kerajaannya terpecah jadi 2, menjadi Rehabeam, anaknya Salomo, ya, cuma dapat 2 suku yang ikut dia, dan Yerobeam. Yerobeam itu bukan anak Salomo, tapi dia diangkat menjadi raja untuk 10 suku yang lain. Nah, Yerobeam ini, saya kasih dulu latar belakang ceritanya. Yerobeam ini takut kalau orang-orang itu ke Yerusalem terus. Dia ngerasa kalau misalnya orang-orang tiap tahun ke Yerusalem, jangan-jangan nanti mereka berpindah hati kepada Raja Rehabeam. Ya, jadi saya mau bikin bait Allah tandingan. Nah, saya udah pernah cerita tentang ini juga. Dosanya Yerobeam apa? Dia membuat bait Allah tandingan. Tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi supaya bait Allahnya lebih seru dari yang Yerusalem. Supaya 10 suku yang ikut dia ini kagak ke Yerusalem. Nah, jadi dia bikinlah bait Allah tandingan. Kalau bait Allah yang benar ada di Yerusalem, bait Allah tandingannya Yerobeam ada di Betel. Nah, dia itu tapi cara ibadahnya itu kayak Baal. Dia bikin mesbah-mesbah penyembahan Baal, dia bikin patung lembu emas. Karena dia mikir, nanti orang mikir kalau gak ada yang disembah tuh gak mantep. Jadi dia bikin lembu emas, mengulangi dosanya nenek moyangnya di padang gurun. Padahal di padang gurun udah jelas Tuhan benci sama perbuatannya Harun. Masalah lembu emas, dibawa-bawa lagi sama Yerobeam. Dia bikin patung, orang nyembah dan sebagainya, menyesatkan. Suatu hari ada seorang abdi Allah yang masih sangat muda. Tuhan suruh dia untuk negur Yerobeam. Lalu abdi Allah ini datang dan berkata, yang kau lakukan ini salah di mata Tuhan. Tuhan akan bikin tanda ajaib bahwa perkataanku ini benar. Nanti sebentar lagi mesbah ini akan hancur terbelah. Nah, baru ngomong gitu, si raja ini nunjuk dia. Kurang ajar ya kamu, misalnya kayak gitu ya. Nanti baca sendiri ya ayatnya ya. Saya kan ini cuma menceritakan kayak guru sekolah minggu ya saudara. Kurang ajar ya kamu, tangkap. Wah, begitu raja kayak gitu, tangan raja tuh kaku. Sampai kayak stroke ringan. Gak bisa gerak. Terus sampai rajanya berkata kepada si abdi Allah ini, tolong kembalikan tangan saya. Setelah itu terjadi, tangannya raja balik, tapi mesbahnya benar-benar terbelah. Di hadapan semua orang. Sampai akhirnya semua perbuatan yang dilakukan Nabi itu heboh di kota itu.
Ya, sampai orang-orang, wah luar biasa. Tuhan pakai seorang yang tidak ada namanya aja belum pernah dikenal sama orang. Siapa dia? Kok dipakai Tuhan luar biasa? Menyatakan perbuatan ajaib. Menyatakan Tuhan itu hidup. Menyatakan bahwa yang diperbuat Yerobeam itu salah. Hebohlah battle. Nah, di battle itu tinggallah seorang nabi tua. Lalu anak dari nabi tua ini melihat kejadian itu dan cerita sama papahnya. Ya, Pah, tadi kejadian waktu Yerobeam lagi membakar di mezbah. Ada seorang nabi muda yang diurapi Tuhan. Luar biasa, perkataannya jadi semua. Tapi nabi itu diajak makan sama raja. Jadi anaknya tuh ceritainnya, gosipnya full saudara. Jadi ternyata setelah raja melihat kejadian itu, raja ngajak makan nabi itu. Ayo makan bersama dengan aku, kamu luar biasa sekali. Aku akan kasih kamu hadiah. Lalu nabi itu bilang ke raja, saya tidak boleh menerima tawaran makan kamu. Tuhan sudah berkata, saya tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan saya tidak boleh berbuat apa-apa di kota ini. Saya harus langsung pergi. Tugas saya sudah selesai, pelayanan saya sudah selesai, misi yang Tuhan suruh untuk hidup saya sudah selesai, saya harus pergi kata Tuhan. Bayangin dia gak mau terima hadiah dari raja. Tuhan tidak mau hati nabi muda ini terkorupsi. Tuhan pengen dia datang, menyampaikan dan tetap murni dia harus pergi dari tempat itu. Maka Tuhan ngomong tidak boleh terima makan minum. Begitu selesai tugas, cabut. Anak ini cerita ke papahnya, si nabi tua. Kejadiannya gini-gini. Tiba-tiba entah kenapa namanya manusia. Nabi tua ini penasaran pengen ketemu sama si nabi muda. Dia pasang pelana pada keledainya dan dia nanya ke anaknya, nabinya pergi kemana arahnya? Ke sana disusulin sama nabi tua. Lalu nabi tua itu datang ke jalan yang ditempuh sama nabi muda. Dan melihat nabi muda itu lagi duduk di bawah pohon, lagi istirahat. Ya. Nabi tua ini berkata, engkaukah orang yang baru melakukan perbuatan yang besar? Lalu nabi mudanya, ya betul Tuhan. Ayo makan sama aku. Saya akan menjamu kamu. Makan sama aku, pulang ke rumahku dulu. Lalu nabi muda ini berkata, Tuhan, saya ini disuruh Tuhan tidak boleh terima makan minum. Saya harus selesai tugas, saya harus pergi. Bahkan tadi dia mikir, ajakan raja aja saya tolak. Padahal kalau raja traktir lebih enak ya saudara ya, pasti makanannya. Udah diiming-iming hadiah lagi sama raja. Saya tapi sama Tuhan gak boleh terima. Saya harus pergi. Nabi ini berkata kepada dia, nabi tua. Malaikat baru datang kepada saya untuk menjemput kamu makan di rumahku. Dia berbohong. Saya nggak tahu, di Alkitab nggak dijelaskan, nabi ini berbohong karena iri hati, karena dia pengen sengaja menjerumuskan, atau dia memang cuma sekedar penasaran, pengen banget dengar ceritanya nabi muda ini, saya nggak tahu. Ya, tidak dijelaskan motivasi dari nabi tua ini, tapi yang jelas nabi tua ini sedang memotong destiny generasi di bawahnya. Akhirnya karena dia ngomong kata Tuhan, ya, jadi nabi muda ini nurut. Akhirnya mereka pergi berdua, pergi ke rumahnya nabi tua dan makan minum. Si nabi muda ini bisa kejebak. Karena nabi tua yang ngomong, kata malaikat saya suruh ngajak kamu. Dia lupa dia dapat dari Tuhannya apa. Dia ikut sama si nabi tua. Begitu mereka mulai makan dan minum, nabi tua ini kepenuhan roh Tuhan, ada ayatnya. Coba kita baca dulu ya. 1 Raja-Raja 13 ayat 7-9. Ya. Jadi ini waktu raja yang ajakan makan yang pertama.
Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberi suatu hadiah kepadamu. Ajakan yang pertama dia berani tolak. Tapi setelah itu, ajakan Nabi yang kedua, 1 Raja-Raja 13 ayat 15 sampai 18. Ya, ini ajakan makan yang kedua. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Ini jawaban pertamanya. Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Ya, nabi tuanya bilang, aku juga nabi. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong. Jadi nabi tua ini sengaja berbohong. Menjebak. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelahnya itu sangat tragis. Mereka lagi makan. Nabi tua ini tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Allah. Dan menegur si nabi muda itu. Dia yang dipakai Tuhan untuk menegur nabi muda itu padahal dia yang jebak. Makanya yang namanya mulut ini saudara, dari sini bisa keluar air yang hidup, bisa keluar air kematian. Ya, jadi Tuhan juga berkata lidah itu bahaya sekali. Dari perkataan kita bisa jadi berkat, tapi sekaligus dari perkataan kita itu bisa menghancurkan akan orang lain. Makanya kita harus berhati-hati sebagai hamba Tuhan. Ya, dengan mulut yang sama yang mengajak dia makan minum dan untuk tidak mentaati firman. Ternyata nabi tua ini kepenuhan Roh Allah dan menegur dia. Lagi makan. Karena kamu sekarang makan minum, kata Tuhan. Destiny kamu cukup sampai di sini. Tuhan berkata, kamu tidak akan dikuburkan bersama nenek moyangmu. Kamu akan mati. Ya. Kalau zaman dulu orang gak dikuburkan sama nenek moyang, itu artinya matinya itu terpotong destininya, tidak sampai garis akhir, tidak sampai tua, kecelakaan atau apa. Ya. Jadi nabi tua ini akhirnya berkata, karena kamu tidak taat seperti Tuhan, kata Tuhan, destinimu terpotong dan kau akan mati. Nabi muda ini langsung lemes. Aku udah ngelanggar perintah Tuhan. Akhirnya setelah itu dia langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Dan saudara tahu di tengah jalan dia dimakan singa, diserang oleh singa. Di perjalanan pulang dari rumah nabi tua itu dia diserang oleh singa dan mati. Mati di tengah jalan. Tragis banget ceritanya. Destininya terpotong. Karena dia gak taat. Tuhan berkata, aku gak bisa pakai orang yang lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Kalau zaman sekarang ya saudara, masih penuh kasih karunia. Saudara salah makan sama orang, mungkin Tuhan masih mengampuni. Tapi zaman dulu, itu hukum Taurat. Kamu aku pilih untuk jadi nabi. Tapi kamu lebih taat sama manusia daripada sama aku, potong destiny. Tapi kalau hari ini kita itu masih masuk dalam namanya masa anugerah saudara. Kalau kita masih salah makan sama orang, salah begini, salah begitu, mungkin Tuhan masih mengampuni dan beri kesempatan. Tapi kita harus tahu, dari cerita ini kita tahu, berhati-hati dengan siapa kita makan. Ya. Berhati-hati dengan siapa kita bergaul dan banyak untuk siapa dan apa yang memasuki jiwa kita itu harus kita benar-benar peduli dan sangat memperhatikan. Karena jangan sampai destiny Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Tuhan planningkan atas hidup kita gagal hanya karena masalah sepele ini. Ya. Lalu waktu saya merenungkan akan hal ini, saya kan ngomong ini ya Tuhan cerita Alkitab. Kalau dalam hidup sehari-hari ini kira-kira kisahnya apa ya Tuhan? Yang bisa bikin kita tahu dengan siapa kita makan, apakah kita salah makan dengan siapa, apa salah kita bergaul dengan siapa, apa yang menjadi contoh. Saudara tahu Tuhan itu seringkali ngasih contohnya ya lewat hidup saya juga.
Ya. Jadi hari ini saya mau cerita tentang aib yang baru saya lakukan minggu ini. Ya saudara, biasa kan kalau hamba Tuhan cerita tentang keberhasilan Tuhan, berkat Tuhan. Nah hari ini Tuhan ngomong ceritain aibnya kamu aja nih minggu ini. Ya, supaya orang-orang tahu kita semua itu sering salah makan saudara. Kalau salah makan sakit perut, salah makan dengan orang lain keracunan. Ya, tapi kita punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Nah. Jadi saya ini mau cerita tentang kejadian hidup saya ya. Jadi gini saudara, suatu malam saya itu sudah selesai, biasanya saya tuh begini ritual saya tiap malam. Anak-anak suruh tidur dulu, Freddy tidur dulu, terus saya tuh baru baca Alkitab. Karena sejujurnya saya paling senang baca Alkitab itu ya udah malam sepi gitu ya, nggak ada orang, udah pokoknya baca tuh lebih fokus, bisa merenungkan firman bla bla bla. Jadi saya itu saat teduhnya memang saat rumah sudah sepi. Nah, jadi waktu itu Freddy sudah tidur, anak-anak sudah tidur, saya me time sama Tuhan, saya baca Alkitab. Lalu setelah saya baca Alkitab, saya itu belum ngantuk. Jadi saya akhirnya ngapain ya, ngegame apa scrolling sosmed gitu ya. Ya udahlah scrolling sebentar, nanti 15 menit saya tidur. Setelah saya scrolling, saudara tahu ini di Indonesia ini lagi heboh. Mungkin di sini rohani semua nggak ada yang ngikutin. Tapi kalau ngikutin sosmed, itu ceritanya ada satu artis Indonesia yang menurut saya yang tercantik di Indonesia. Penyanyi saudara, penyanyi Indonesia yang tercantik itu ditinggal sama suaminya karena wanita lain. Nah, jadi saya itu begitu ngelihat scrolling beritanya itu, saya langsung tertarik. Wah ini emang netizen itu hebat banget itu kalau godok berita tentang perceraian artis gitu ya. Ternyata saudara, netizen itu ada yang ngomong, ini orang, wanita ini luar biasa kuat. Dia tidak koar-koar di sosmed tentang perceraiannya. Dia enggak, kalau zaman sekarang kan sukanya kalau lagi heboh kasusnya tuh podcast tuh saudara. Diundang wawancara di sini, di situ terus dia ngumbar aib suaminya. Suami saya digondol. Wewe gombel ini kurang ajar. Dia enggak. Dia bercerai dengan elegan. Tiba-tiba melayang aja surat cerai. Dan netizen waktu itu ngomong, dia itu enggak ngasih tahu ke orang-orang tentang penyebabnya perceraiannya. Tapi akhirnya ketahuan suaminya memang sudah berselingkuh, suaminya yang salah bla 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 bla. Tapi dia tidak mengumbar dengan perkataan. Tapi saudara, netizen itu ngomong tapi 4 bulan yang lalu artis ini mengeluarkan album lagu isinya semuanya tentang masalah dia. Di album itu dia sudah tahu ceweknya. Ceweknya tuh mukanya mirip sama dia saudara yang diselingkuhin sama suaminya itu. Ya. Sampai di lagunya ditulis dia mirip sama aku. Sama-sama gerak-geriknya, sama-sama cara bicaranya. Dia bilang gitu. Kenapa kamu milih dia dari aku padahal kita mirip? Itu lagunya itu satu album itu ternyata itu nyepet suaminya dan pasangannya itu. 4 bulan yang lalu. Jadi saya nih ceritanya penasaran saudara. Saya tuh gak pernah denger lagu gitu. Wong lagu dia aja apa saya gak tahu. Ya. Tiba-tiba saya penasaran, oh iya tah. Berarti dia udah tahu dan mengungkapkan semua pengetahuan dia tentang wanita itu dia diem. Tapi dia ungkapkan lewat lagu. Jadi ceritanya saya itu dengerin lagunya saudara. Penasaran, lihat Spotify. Lagunya dengerin, wah iya ya. Dia berarti tahu ini semua tentang perselingkuhan suaminya. Dia tahu ceweknya ini. Dia berarti udah stalking ceweknya ini. Wah ini. Begitu saya denger lagunya semuanya lagu patah hati kan satu album. Tiba-tiba di jam 1 malam itu saya nangis saudara. Saya nangis. Saya gila ya ini perempuan ya. Luar biasa. Dia gak koar-koar. Tapi lewat karyanya dia curhat. Dan semua curhatannya ini 4 bulan yang lalu. Berarti dia udah tahu semuanya. Dia curahkan lewat lagu. Bla bla bla. Jam 1 malam saya nangisin orang yang saya gak kenal saudara. Itu kalau Tuhan ngelihat dari surga tuh geleng-geleng kepala gak sih kira-kira? Kamu ini ngapain gitu loh. Jam 1 malam wayai turu enak. Tidur nyenyak. Malah nangisin orang lain yang ketemu aja belum pernah, kenal aja kagak. Gitu. Tapi saya bisa terhanyut. Saya dengerin lagu-lagunya, aduh gila. Ini orang kuat banget.
Nyanyi kok gak pakai nangis, padahal ini ceritanya tentang isi hatinya dia sendiri loh. Gitu. Terus abis itu saya udah nangis gak jelas, tidur saya. Gak bisa tidur saudara. Sampai denger saudara sepupu kita sembayang itu loh, saya masih melek. Ngeliatin plafon. Terus saya ngomong, Tuhan kok aku gak bisa tidur ya Tuhan. Aduh gimana nih, besok tugas Tuhan, aduh gimana nih. Besok tugas PW, maksudnya itu minggu lalu ya saudara. Tugas PW gak bisa tidur Tuhan, aduh. Terus nanti bentar lagi saya dengar burung ciap-ciap di halaman belakang. Waduh ini udah jam 5 nih kayaknya nih. Saya sampai tambah grogi lagi, tambah gak bisa tidur, tambah ngedenger orang sembahyang, ngedenger burung ciap-ciap. Wah udah pagi nih, udah bentar lagi matahari terbit. Terus Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya. Ini loh contohnya salah makan. Tuhan ngomong gitu. Karena saya baru merenungkan firman ini. Saya langsung ketawa di tempat tidur. Iya bener Tuhan aku salah makan ini. Ngerti gak saudara? Jadi kita ini harus berhati-hati dengan apa yang kita masukkan juga ke hidup kita. Ya. Hanya lagu patah hati didengarkan, direnungkan, dimasukkan ke sanubari itu merusak banget. Gak guna kata Tuhan. Itu sampah yang kamu makan. Itu sampah yang kamu telan. Ya. Karena saya ini orangnya biasanya itu tidak pernah masuk ke jiwa saudara. Saya kalau nonton film mau kayak apa serunya. Nanti 2-3 hari lupa itu filmnya kayak apa. Ya, apalagi yang panjang-panjang model drakor. Wah udah lupa itu. Jadi saya tuh jadi orang makanya sama Tuhan tetap boleh nonton. Kalau Ibu Nani kan gak boleh nonton. Saya boleh nonton karena apa? Semuanya saya lupakan dalam beberapa hari. Gak pernah masuk ke jiwa. Tapi ini lagu-lagunya orang ini, lagu-lagu patah hati ini. Kok bisa-bisanya saya masukin ke jiwa saya. Sampai tak tangisin itu orang. Ya, padahal saya gak kenal, gak apa. Tuhan ngomong ini contohnya kamu salah makan nak. Kamu makan dengan hal yang salah. Harusnya kamu lebih memilih bersekutu dengan aku terus udah tidur. Kok kamu malah dengerin lagu patah hati. Gak ada urusannya sama hidup kamu. Ya, kok kamu bisa memasukkan itu sampai kamu nangis menghayati banget perasaan orang itu. Orang itu nangis aja mungkin udah gak nangis sekarang. Kok kamunya nangis? Ya. Saya bilang iya ya Tuhan aku salah makan. Tuhan bilang banyak hidup kita yang terhambat. Karena kita itu gitu loh saudara. Perjalanan kita terhambat. Karena kita bergaul dengan orang yang salah. Kita makan makanan yang salah. Kita memasukkan hal yang salah dalam hidup kita. Sosmed itu gak salah. Tapi kalau sosmed itu atau perkataan apa yang di sosmed itu masuk ke jiwa kita, masuk ke pikiran perasaan kita. Kita renungkan siang dan malam seperti firman Tuhan. Nah itu yang salah. Betapa banyak suami-suami yang ngomong sama saya. Saya itu kesel loh ngeliatin istri saya. Kalau ngeliat sosmed itu ya. Seringkali banyak perkataan di dalam sosmed itu yang gak sesuai sama kebenaran firman. Ya. Kan harusnya istri-istri kasihilah dan hormatilah suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Tapi di sosmed perkataannya gak seperti itu. Wanita, engkau berhak bahagia. Waduh. Ya. Wanita, engkau adalah independent woman. Tanpa laki pun engkau bisa bertahan. Cintailah dirimu. Di firman ada gak firman kayak gitu? Gak ada. Tapi di sosmed isinya gitu. Berbalutkan kata-kata motivasi. Terus nanti dia lagi kesel sama suaminya itu kata-kata motivasi itu dikirim ke suaminya. Nih gua berhak bahagia. Wanita, yalah. Suaminya kesel liatin sosmed kadang tuh. Quotes-quotesnya tuh gak sesuai firman. Emang saya bilang gitu. Tapi itu seringkali kalau quotes itu kita aminkan lebih daripada firman Tuhan. Kita masukin ke otak kita. Kita renungkan siang dan malam seperti firman. Itu merusak. Itu salah makan. Yang harus kita renungkan siang dan malam hanyalah kebenaran firman. Karena itu dasar kita hidup. Ya. Kalau ada quotes, ada kata-kata di sosmed yang sepertinya bagus. Tapi kita selidikin ini sesuai firman apa enggak? Kalau nggak sesuai firman nggak usah direnungkan. Ya, itu sampah saudara.
Ya. Jadi kita di hari-hari ini kita itu terbuka banget sama internet, quotes dan lain-lain. Kita sama sosmed terekspos banget. Tapi jangan sampai hidup kita terradiasi dengan hal yang salah. Ingat, pintu itu kita yang tentukan mau buka apa enggak. Ya kan Tuhan berkata semua itu ngetok pintu. Tuhan ngetok pintu untuk makan bersama dengan kita. Tapi kuasa kegelapan juga mengetok pintu. Masalahnya kita mau buka pintu untuk yang mana? Kita mau makan bersama Tuhan atau kita mau makan sama semua sampah-sampah itu. Semua keputusan di tangan kita. Maka kita hari ini harus menjadi bijak. Ya. Kirbat kita harus diisi dengan air anggur yang murni. Ya. Waktu kemarin Ibu Nani menyampaikan saya sangat diberkati. Yaitu tentang kirbatnya Abraham. Rencana Tuhan tertunda karena kirbatnya Abraham gak bersih. Dia ngajak Lot. Karena apa? Dianggapnya ini baik, saya paman yang baik. Tapi Tuhan berkata Lot itu menghambat kamu. Begitu dia dan Lot berpisah. Tuhan berkati Abraham dan semua penetapan Tuhan atas hidup Abraham langsung terjadi. Begitu dia pisah sama Lot. Itu artinya apa? Ada hal-hal di hidup ini yang kelihatannya baik tapi Tuhan gak berkenan, potong. Ada hal-hal di hidup ini yang merusak jiwa kita, yang menghambat rencana Tuhan terjadi, potong. Supaya Tuhan bisa menetapkan hidup kita dengan sesuai kehendak Dia. Ya. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan, setiap orang potongnya beda-beda ya saudara ya. Tuhan nanti menuntut saudara untuk memotong ini, memotong itu, beda-beda motongnya. Tapi yang jelas, selidiki hidup kita. Apakah kirbat kita bersih? Apakah hidup kita bersih? Apakah kita sedang makan dengan orang yang salah? Atau kita benar-benar sedang makan semeja dengan Tuhan? Mari kita renungkan hidup kita. Karena Tuhan sedang mau memperluas dan memberkati kita berlimpah-limpah. Kita harus mempersiapkan wadah dan kirbat yang benar. Supaya kita didapati berkenan. Amin saudara. Ya Tuhan memberkati. Perhatikan makan. Makan bisa bikin gendut. Makan bisa bikin perut sakit. Ya, perhatikan makanmu. Itu aja pesan saya pada pagi hari ini. Setiap hari kita itu makan, ya. Melalui mata kita makan, melalui telinga kita makan. Kalau hanya lewat gak masalah. Tapi kadang-kadang mampir sampai ke jiwa kita. Perhatikan cara makan kita. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang jelas supaya kami bisa mengerti untuk membersihkan akan kirbat kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau akan memberikan anggur yang baru. Apabila kirbat kami ini tidak kuat, maka anggur itu akan terbuang disebabkan karena kirbat kami tua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya. Kami tahu kami semuanya merindukan bahwa anggur baru yang Kau siapkan buat kami akan terima dengan utuh Tuhan. Biarlah kami mempunyai kewaspadaan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh mengerti apa yang kami makan setiap hari. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tarik kami, paksa kami. Buat cara bagaimana supaya kami tetap ada dalam track yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami tetap mau berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami ini. Kami tidak akan bosan-bosan Tuhan. Terus kami berdoa
buat keadaan bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa saat ini dengan keadaan perekonomian, dengan keadaan kejahatan yang terus-menerus terjadi di sekitar kami, ketidakadilan yang terjadi di sekitar kami, perkara-perkara kemiskinan yang ada di sekitar kami, kekurangan yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada pemerintah negara kami ini. Terutama kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah mereka ini Tuhan Kau beri hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk mengambil suatu keputusan, setiap keputusan, setiap peraturan, surat edaran maupun apapun juga yang akan dikeluarkan. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau yang akan menyeleksi melalui akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk semua para menteri yang mempunyai kedudukan dan sudah diberi kedudukan oleh bangsa dan negara ini. Untuk dapat bertanggung jawab. Engkau yang akan terus memagari mereka untuk tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan, pemimpin-pemimpin daerah, berikan roh takut akan Kau. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami sungguh menyerahkan pemerintah negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu keadaan negara dan bangsa-bangsa yang di sekitar Indonesia ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di negara-negara lain. Bapa, kami tahu ini semuanya adalah akhir zaman. Semuanya akan terjadi, semua digoncangkan. Engkau tahu Tuhan, dalam hari-hari ini ada berita tentang meteor yang terus-menerus akan berjalan dari tanggal 2 sampai tanggal 12. Ini pun kami tahu ini tanda-tanda akhir zaman. Di mana benda-benda di udara, di langit akan berjatuhan. Dan itu semua sudah Engkau tuliskan Tuhan di dalam firman-Mu. Beri kami waspada bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah di ambang pintu. Berikan kami benar-benar Tuhan mempersiapkan hidup kami siang, malam, pagi, sore untuk mengisi hidup kami, untuk memakan makanan yang benar. Supaya kami ini Tuhan hidupnya sehat Tuhan secara jasmani dan rohani. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk bencana-bencana alam yang ada dengan banyaknya meteor yang saat-saat ini jatuh dalam hari-hari ini. Engkau tahu juga akan semua dan semuanya yang terjadi untuk sakit, penyakit maupun musibah apapun. Kami hanya berdoa, luputkan kami. Luputkan kami. Supaya kami terluput dari semuanya ini. Dimanapun juga kami berada. Dengan kendaraan apapun kami berjalan. Luputkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga minta semua masalah dalam kehidupan kami. Engkau buat jalan Tuhan. Tidak ada satupun yang kami tidak punya masalah. Engkau buka jalan. Turunkan pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah minyak supranatural ini memenuhi dan
benar-benar merasuk dalam hidup kami Tuhan. Merasuk dalam mata kami Tuhan. Supaya benar-benar mata kami melihat apa yang sebenarnya harus kami lihat. Dan Kau tutup saat Engkau tidak menginginkan kami untuk melihat. Bibir mulut kami Tuhan. Telinga kami Tuhan. Engkau pagari, Kau berikan filter dalam hidup kami terus. Engkau yang akan memberkati dan menjagayakan hati kami ini Tuhan. Untuk hati kami ini benar-benar hanya terbuka dengan perkara-perkara yang Engkau mau. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkaulah yang akan menghancurkannya. Bapa, berkati pekerjaan kami hari ini. Berkati perjalanan kami hari ini. Biarlah kaki kami berjalan seperti yang Engkau mau. Berkati tangan kami supaya apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal Tuhan. Kami rindu bahwa kami akan melakukan semua yang Engkau mau. Dan Engkau memberkati apa yang kami kerjakan. Sehingga apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat yang luar biasa. Semua yang masih tertutup ini kunci terobosan. Kami mau mempergunakan kunci ini Tuhan. Untuk menerobos, untuk membuka semua berkat-Mu yang terhalang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.